Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini 1 Juli 2025 BPS Kabupaten Banyumas kembali akan menyampaikan berita resmi statistik. Temanya adalah inflasi Purwokerto. Perkembangan indeks harga konsumen Purwokerto bulan Juni 2025. Bulan Juni 2025, Purwokerto mengalami inflasi 0,21%, di mana indeks harga konsumennya adalah 107,49. Sementara untuk inflasi GOY-nya Juni 2025 terhadap Juni 2024 adalah 2%. Kemudian inflasi tahun kalender Juni 2025 terhadap Desember 2024 adalah 1,25%. Kalau kita lihat perkembangan inflasi dari Juni 2024 hingga Juni 2025, dapat kita lihat bahwa posisi di Juni 2025 angka inflasinya lebih tinggi dibanding Juni 2024. Angka ini juga lebih tinggi dibanding bulan Mei 2025, di mana di bulan Mei kita mengalami deflasi 0,46%. Mari kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluarannya mantuman di bulan Juni ini untuk Purwokerto. Inflasi umumnya ada 0,21%, di mana kalau kita lihat kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu sebesar 0,93. Kemudian yang berikutnya adalah pakaian dan alas kaki itu 0,11. Tetapi untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi minus 0,02. Salah satu pemicunya adalah di harga bahan baku rumah ya. Kemudian yang mengalami deflasi lainnya adalah di transportasi, di mana di bulan kemarin harga tiket kereta api cenderung ada penurunan. Kemudian kalau kita lihat andilnya, andil di kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah sebesar 0,28%, kemudian pakaian dan alas kaki 0,01%, yang lainnya mendekati 0. Oke, kita lanjut dengan berikutnya. Kita melihat 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi mantuman di bulan Juni ini. Untuk andil inflasi yang pertama adalah beras, memberi andil 0,09, kemudian daging ayam ras 0,06, telur ayam ras 0,04, kacang panjang 0,03, dan cabai rawit 0,03. Kalau kita lihat komposisi 5 komoditas ini, mungkin pemicunya atau kecenderungannya adalah bahan baku untuk perayaan pernikahan dan sebagainya. Seperti di orang Jawa di bulan Zulhijjah itu banyak melakukan perayaan pernikahan, sunatan, dan sebagainya. Kemudian kalau yang andil deflasinya kita lihat adalah tarif kereta api itu minus 0,06, bawang putih memberi andil minus 0,02, dan bensin minus 0,02, gula pasir 0,01, dan cabai merah minus 0,01 ya. Di sini kita melihat pula ya, tadi seperti dari awal, tarif kereta api yang memberi andil deflasi. Lanjut, kita melihat perkembangan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada bulan Juni bertepatan dengan momen Idul Adha yang kemarin ya. Kalau kita lihat grafiknya 2022 hingga 2025, posisi di bulan Juni itu inflasinya hampir linear mengikuti inflasi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau ya, kecuali di 2024 mengalami deflasi untuk bulan Juni ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan bahwa beras ya, bahwa beras memiliki andil terbesar dari 0,09. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan posisi di beras ini, mungkin kemarin di Idul Adha tadi banyak perayaan
pernikahan membutuhkan beras. Dari demand meningkat mungkin sementara supply-nya menurun dibanding di bulan sebelumnya. Ya. Oke, secara historis di setiap bulan Juni yang disampaikan 2022 mengalami inflasi kecuali di Juni 2004 mengalami deflasi. Kemudian pola inflasi yang terjadi di setiap bulan Juni searah. Ya. Kemudian 5 besar tadi sudah sampaikan untuk kelompok makanan itu adalah beras, daging, ayam ras, telur ayam ras, kacang panjang dan cabai rawit. Sementara untuk yang deflasi itu adalah bawang putih, gula pasir dan cabai merah. Kita lihat untuk sub kelompok makanan yang mengalami inflasi di bulan Juni ini. Yang pertama adalah beras ya. Jadi beras sebagai bahan kelompok bahan utama, kebutuhan utama, kita mencermati untuk Juni tadi kita mengalami inflasi 1,94. Sementara kemarin di bulan Mei untuk beras mengalami deflasi minus 0,64. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya beras tidak memicu inflasi lebih tinggi lagi. Kemudian daging ayam ras hampir sama di bulan Juni mengalami inflasi 3,78, di bulan sebelumnya adalah deflasi minus 2,04 ya. Kemudian ayam ras sama polanya di Juni inflasi 3,59 dan deflasi di Mei minus 0,72. Kemudian cabai rawit sama polanya di Juni inflasi 16,81 dan Mei-nya deflasi. Kalau kita perhatikan kelompok ini itu ada cenderung komoditas-komoditas yang diperlukan masyarakat pada saat merayakan pernikahan dan juga merayakan hari raya besar keagamaan. Jadi sangat wajar polanya. Kita lanjut dengan inflasi YoY-nya. Disampaikan untuk YoY Purwokerto mengalami inflasi 2%. Di dalam grafik kita lihat di bulan Juni itu mengalami 2%, kemudian di bulan Juni 2024-nya itu hampir ya tidak terlalu beda jauh. Kemudian kalau andilnya kita lihat untuk makanan, minuman, inflasi di YoY-nya di bulan Juni ini, makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 2,14 dan memberi andil 0,63. Sementara pakaian dan alas kaki mengalami inflasi 1,83 dan memberi andil 0,1. Sementara perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,83 dan memberi andil 0,33. Sementara inflasi tinggi lainnya adalah di perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 7,35 dan memberi andil 0,41. Tingginya kelompok ini mungkin tadi perayaan hari raya besar pada saat di bulan Juni kemarin. Kita lihat 5 komoditas utama yang memberi andil inflasi atau deflasi di bulan Juni secara YoY di Purwokerto. Andil inflasi yang pertama adalah komoditas emas perhiasan 0,31%, kemudian beras 0,24%, tarif air minum PAM 0,2%, minyak goreng 0,14% dan bahan bakar rumah tangga 0,11%. Nah, kalau kita lihat 5 ini adalah komoditas-komoditas yang terkait dengan kebutuhan di hari kebesaran agama atau di perayaan pernikahan dan sebagainya. Kemudian kalau mungkin minyak goreng itu cenderung kemungkinannya dipengaruhi oleh pasar global dan produksi CPO secara umum di Indonesia. Kemudian yang memberi andil deflasi adalah tarif kereta api minus 0,07, bawang merah minus 0,06, daging ayam ras minus 0,06, cabai merah minus 0,06 dan bensin minus 0,05 ya. Itu adalah 5 kelompok yang memberi andil inflasi dan deflasi di bulan Juni 2022 untuk
Purwokerto. Mudah-mudahan ke depan kelompok-kelompok ini tidak lagi menjadi pemicu inflasi Purwokerto lebih tinggi lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita jumpa lagi di bulan mendatang untuk berita resmi statistik di tema yang lainnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.